Gimana kalian hari ini? Jadi ini adalah video pertamaku di YouTube. Sebenarnya ini agak, karena sekarang aku bikin video YouTube itu kan sendiri ya, ini dengan YouTube aku sendiri. Tapi aku excited sih, karena kedepannya bakal ada konten kayak gimana aja, dan kalian suka atau enggak. Jadi kita sama-sama saling kasih masukan kali ya, untuk kedepannya gimana-gimananya. BTW, kita mau ngapain hari ini ya? Karena sebenarnya hari ini kan aku udah ngasih untuk pertanyaan-pertanyaan kan di IG aku. Terus tadi aku udah milih-milih juga. Walaupun banyak pertanyaan aneh dari kalian, cuma udah aku saring lah istilahnya. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama kali ya. Dari Kak Husmisias. Kak Adel, kalau kakak bisa balik ke masa Kak Adel, mau balik ke masa apa? Tapi kalau misalnya bisa sampai kayak gitu sih, aku pengennya balik ke masa ke SD atau TK kali ya. Kayak menurut aku walaupun di situ aku ada sedihnya juga, tapi sedihnya tuh nggak mikirin kehidupan dunia ini gitu loh. Jadi cuma sedihnya mikirin besok sekolah lagi, TK kan, pelajaran apa sih TK, belajar baca gitu-gitu. Terus main-main, cuma mager kan bangun pagi kalau anak kecil tuh. Itu sih aku pengen balik ke masa-masa itu, dimana aku nggak mikirin ke depannya harus gimana, aku nggak mikirin kalau harus berperilaku seperti apa. Ya udah, menjadi anak kecil yang pontang-panting aja. Nih pertanyaan kedua ya dari Kak MHM Dek YS Setiawan. Namanya ribet banget sumpah. Tarik capek ah. Kalau Reva bisa mengulang satu hari dalam hidup Reva, hari apa yang Reva pilih dan kenapa pilih hari itu? Kalau satu hari ya, aku milih ada salah satu pertandingan bulu tangkis aku yang menurut aku itu lagi perebutan juara 1. Aku kalah, aku juara 2. Aku sih pengen banget ya balik ke hari itu untuk lebih all out aja mainnya. Karena ngerasa aku tuh belum capek, jadi kayak padahal mainnya rubber set kan, itu harusnya aku bisa lebih baik lah. Pertanyaan ketiga ya, dari Kak Widio. Hai Del, nanya nih, apa sih yang dilakukan seorang Adel kalau lagi di titik terendahnya? Wah berat ya ini ya, di titik terendah, berarti kan kalau lagi stres atau apa ya? Apa ya? Aku kalau lagi di titik terendah tuh biasanya merenung sendiri dulu gitu sih. Kayak meratapi nasib dulu, diem dulu, stres sendiri dulu, sampai kayak akhirnya udah mendingan, udah kayak bisa mengontrol sedikit, akhirnya baru aku cerita ke teman-teman aku atau kayak orang terdekat aku gitu loh. Sih, kayak aku lebih ke sharing aja aku harus gimana, ke mama papa juga. Tapi kalau emang titik terendah dalam hidup aku yang misalnya ada yang nggak bisa aku ceritain, udah aku pendam sendiri aja, stres sendiri. Itu sih cara aku untuk menyelamatkan diri aku aja. Agak aneh, cuma kayaknya itu yang paling berhasil deh. Ini pertanyaan keempat ya berarti ya, dari Kak Egirva. Kalau ada satu kesempatan di umur kamu yang sekarang, mau balik ikut kompetisi di badminton lagi nggak Del? Di umur yang sekarang? Aku pengen kayak pertandingan-pertandingan kecil aja. Tapi kayak aku pengennya kayak mainnya double deh, nggak mungkin single karena aku udah nggak kuat deh fisiknya. Pengen banget. Tolong ya buat yang bikin kayak gitu, kontak. Pertanyaan kelima nih. Lily Lovely namanya. Perubahan apa yang kamu rasakan setelah nggak di JKT48 Del? Perubahannya banyak banget sih. Kayak sekarang tuh apa-apa aku kalau kegiatan tuh kan sendiri.
Terus kayak ya udah ditemenin sama mama aku atau kayak siapa gitu loh. Kalau dulu kan masih ada member JKT, masih banyak perintilannya lah gitu. Kayak masih bisa bercanda-bercanda atau setiap setelah kegiatan tuh masih ada gosip dulu, gibah dulu. Kalau sekarang ya udah cuma nunggu tag, nunggu syuting. Itu sih perubahannya. Ngerasa sepi aja kalau setiap kerja atau apa tuh. Mungkin kebiasa 20 orang kali ya. Pertanyaan, ini nggak tahu pertanyaan keberapa, udah lupa. Dari Kak Abdillah Arpas. Bikin vlog jalan-jalan aja deh. Ya sih. Sebenarnya aku tuh pengen kan bikin vlog jalan-jalan gitu. Cuma kayak bingung juga, maksudnya vlognya tuh kemana. Mungkin kalau kalian dari kota mana, terus ada saran untuk aku explore kemana-mana, itu boleh banget sih guys. Itu menjadi ide nanti ya, tolong di komen ya. Ini pertanyaan menarik ya guys, dari Kak X Saifuru. Del, kalau kamu punya anak, mau kamu masukin JKT nggak? Kalau anaknya, aduh ini pertanyaan bingung sih guys. Tapi aku tuh sebisa mungkin dan apa ya? Aku tuh pengennya mungkin anak aku nggak ke dunia entertain kali ya. Kalau misal aku punya anak deh gitu loh di masa depan nanti. Karena aku kan sebenarnya nggak terlalu fokus ke pendidikan kan dari dulu kan, dari aku masih kecil karena aku atlet gitu-gitu. Jadi aku pengen yang kayak kalau punya anak tuh kayak coba kamu bisa nggak belajar gini-gini, gini-gini. Ya mungkin, tapi kalau emang dianya mau ke dunia entertain atau masuk JKT48, ya itu kalau emang pilihan dia udah mentok banget ya gitu, ya udah nggak apa-apa. Kak Tikai, Del, bapakku jomblo, mau nggak jadi pacar bapakku? What? Jujur, bapak kau umur berapa bapak kau? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tolonglah. Jadi gue baru pertama kali loh ngeliat anak yang nawarin bapaknya. Ini bapaknya dijual atau gimana? Sekarang kamu mau fokus apa setelah grad dari JKT48? Brokoli_abadam. Fokus apanya itu mungkin lebih kegiatan aku ya. Sebenarnya banyak sih yang pengen aku lakuin. Aku pengen fokus ke YouTube juga. Cuma ada banyak hal yang pengen aku coba juga, kayak jadi content creator yang kayak bener-bener, misalnya aku tuh kan suka ya beli-beli makeup, nyobain makeup. Aku pengen sih jadi content creator makeup gitu loh, yang kayak di TikTok yang ciwi-ciwi yang pinter-pinter banget makeupnya. Aku tuh pengen belajar dari mereka semua. Terus ke fashion gitu juga, atau yang kalian bilang tadi kalau ada tawaran film atau apa, ya boleh-boleh aja, aku akan coba gitu loh. Terus aku juga lagi belajar bahasa kan, bahasa selain Indonesia, Inggris. Aku belum mau spill apa itu bahasanya, nanti aja. Karena aku takut aku belum konsisten, tapi aku udah ngomong-ngomong, kan jadinya malu ya. Itu sih yang pengen aku fokusin, sama aku fokus untuk ya lebih bahagia aja sih ke depannya. Sama untuk membahagiakan orang-orang di sekitar aku, dengan tidak adanya pressure dari banyak orang gitu. Dari Kak Aldani. Oke, ngap Adel, siap spill aja. Spill apa aja yang JOT kasih sehingga kamu menjadi sangat-sangat cantik. Guys, sebenarnya aku akan nge-spill bedak JOT mungkin kali ya. Sebenarnya bedak JOT itu nggak ada. Sebenarnya kayak bedak JOT itu adalah kesadaran diri membernya masing-masing gitu loh, dimana kayak kita belajar makeup, tahu struktur muka kita gimana, jadi kita jadi belajar untuk bikin eyeliner, alis, dan kontur muka yang benar gimana untuk muka kita. Jadi muka kita jadi lebih tegas di kamera dan lebih slim gitu loh.
Karena kan kalau dari awal kita udah dari awal kan kita pasti belum belajar seperti itu kan. Kayak dimana muka kita harus kayak di make upin seperti apa biar bagus dilihat di kamera. Jadi itu lebih ke kesadaran membernya masing-masing guys. Bukan kayak kita dikasih bedak JOT atau apa. Karena kan udah ada MUA-nya kan dari JKT-nya kan. Jadi aku tuh belajar juga dari kakak-kakak MUA JKT. Kayak dulu tuh aku selalu di make upin sama mereka. Kayak aku tuh selalu ngeliatin cara-caranya gimana, cara bikin alis, cara bikin kontur, cara blend atau apa-apa. Jadi mungkin sekarang aku menyerap semua pengetahuan itu ya. Itu sih menurut aku kayak sekarang member-member tuh cantik-cantik banget, make-upnya pada bagus-bagus banget. Itu karena kesadaran membernya aja guys. Del, kalau dikasih kesempatan buat acting, kira-kira peran seperti apa yang kamu ambil dari Kak ALVNWNND_. Kalau dikasih kesempatan untuk ngambil perannya seperti yang aku mau, aku tuh pengen yang jujur aku tuh pengen thriller. Aku tuh pengen yang kayak entah aku yang dikejar pembunuhan atau apa gitu. Kayak seru aja gitu loh. Karena aku kan suka ya genre-genre thriller, horor yang gore-gore gitu tuh. Mungkin aku mau kali ya kalau dikasih kesempatan untuk peran-perannya seperti itu ya. Kayak dimana kita harus, di film itu harus kabur-kaburan, apa, bekerja sama teman-teman gitu kan. Seru gak sih? Ini pertanyaan terakhir kali ya. Dari Kak Liris. Dia mau bondol lagi nggak? Jujur enggak sih guys. Enggak sih, karena aku ngerasa aku pengen rambut aku panjang dulu sampai ada project yang mengharuskan aku potong pendek dengan bayaran yang tinggi. Karena sekarang aku memikirkan semuanya dengan uang guys. Betul kan? Betul, harus seperti itu guys. Oke, makasih banyak buat semua pertanyaannya teman-temanku, kawan-kawanku. Kalian baik-baik banget. Tadi aku kan ngasih pertanyaan dari pagi kan, tapi udah rame. Love banget. Thank you guys, makasih udah tanya-tanyain ke aku. Semoga di first video aku kali ini kalian bisa happy nontonnya, bisa nemenin kalian makan atau apa. Untuk konten-konten kedepannya jangan lupa ditunggu, karena bakal banyak konten-konten yang menarik kali ya, pastinya. Oke semuanya, terima kasih banyak yang udah nonton. See you guys lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye!